Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang rasanya kita kembali berjumpa dalam program Sarapan Rohani. Selamat Galangin yang Abian Base pada hari ini, 5 November 2024. Namun, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami, sehingga pada hari ini, pagi ini, kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya Bapa. Bapa, sebelum kami akan melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami dengan kasih karunia dan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, pelayanan yang kami lakukan, sungguh menjadi berkat hanya kepada saja ya Bapa. Bapa, Engkau kiranya memberkati hamba-Mu yang membawa firman-Mu, sehingga otoritas-Mu yang terjadi atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini terambil dari Puji dan Janji. Ada 2 ayat yang dapat kita simak hari ini. Yang pertama itu dari Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Kemudian dari Lukas 17 ayat 20 21 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Dalam Lukas ayat pasal 17 ayat 20-21, kapan Allah datang untuk memerintah? Allah sudah mulai memerintah. Kerajaan Allah di tengah-tengah kalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam perenungan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi tentang pohon biji sesawi. Bapak Ibu pasti sudah pernah ataupun bahkan sering mendengar tentang ungkapan, jika seseorang memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka dia bisa memindahkan gunung. Ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20, dikatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam ilustrasi tentang tumbuhan biji sesawi, ada beberapa poin yang dapat kita perhatikan. Yang pertama itu ukuran kecil, kekuatan besar. Biji sesawi merupakan salah satu biji yang terkecil, namun ketika ditanam, ia dapat tumbuh menjadi pohon yang besar. Ini menggambarkan bagaimana iman yang kecil pun dapat menghasilkan pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Meskipun iman seseorang mungkin tampak kecil dan atau lemah, dengan penyerahan kepada Tuhan, iman kita dapat bertumbuh dan berbuah. Kemudian poin yang berikutnya adalah pertumbuhan dan perubahan. Makna lain dari biji sesawi adalah tentang pertumbuhan.
Seiring waktu, biji yang kecil ini akan bertumbuh, membentuk cabang yang memberikan tempat berteduh ataupun perlindungan. Ini menunjukkan pada iman yang berkelanjutan, iman yang seringkali dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, tetapi dengan waktu, perhatian, dan komitmen, ia dapat berkembang menjadi sesuatu yang kuat dan berdampak. Seperti biji sesawi yang tanamannya tidak sekaligus tumbuh menjadi pohon besar, begitu juga dengan iman yang memerlukan waktu dan pengalaman, butuh proses untuk bertumbuh. Ini melambangkan perjalanan iman kita, di mana setiap langkah kecil yang kita ambil dalam iman dapat membawa perubahan besar dalam hidup dan dapat memberikan dampak bagi orang lain. Kemudian poin yang berikutnya adalah keterhubungan dengan Tuhan. Biji sesawi juga mencerminkan pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Iman kita perlu terintegrasi dan berakar dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Biji sesawi hanya dapat tumbuh di tanah yang baik. Demikian pula dengan iman kita harus ditanam dalam kehadiran dan kasih Tuhan. Ketika seorang percaya meletakkan imannya pada Tuhan, ia membuka diri, mengalami pernyataan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti biji sesawi yang meskipun kecil, ditanam dengan harapan akan tumbuh. Tuhan memberikan kita sumber kekuatan dan kehidupan. Ketika kita bergantung padanya, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk memupuk pertumbuhan iman kita. Tanpa hubungan ini, sebagaimana biji yang tidak mendapatkan air dan nutrisi, maka iman kita akan kering dan tidak produktif. Kemudian poin yang berikutnya adalah dampak pada komunitas. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang melindungi dan menyediakan tempat berteduh bagi burung-burung. Demikian halnya dengan iman yang kuat dapat memberikan dukungan dan inspirasi bagi orang lain. Bahkan dapat membawa mereka kepada Kristus. Kita sebagai individu di dalam komunitas bertindak berdasarkan iman, mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus kepada orang lain. Tindakan kecil yang kita tunjukkan seperti memberi, melayani, dan mendukung dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar. Membangun komunitas yang peduli dan dapat saling mendukung antara satu sama lain. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang terakhir adalah kesederhanaan iman. Seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil, memberikan pandangan yang mendalam mengenai kesederhanaan iman. Biji sesawi yang kecil tetapi memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon besar, mencerminkan prinsip dasar bahwa iman sejati tidak harus rumit atau besar untuk dianggap berarti. Seringkali iman yang tulus yang kita tunjukkan dalam tindakan kita sehari-hari itu jauh lebih berarti. Yesus menunjukkan bahwa iman yang terlihat kecil itu dapat menggerakkan gunung. Iman yang sejati tidak tergantung pada ukuran atau kompleksitas, tetapi terletak pada ketulusan, kepercayaan, dan relasi pribadi dengan Tuhan. Dampak dari kesederhanaan ini sangat besar karena mengajak setiap pribadi tanpa terkecuali untuk mengenal dan bertumbuh dalam iman, mengingatkan kita bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah mungkin tidak selalu terlihat atau diakui pada awalnya. Kehadirannya di dunia tidak selalu ditandai dengan kekuatan besar atau tanda-tanda dramatis. Namun, ketika kerajaan Allah bekerja di dalam hati manusia, dan di dalam kehidupan kita sebagai anaknya, dampaknya akan tumbuh dan menjadi besar, memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang.
Sama seperti dua ayat yang kita renungkan saat ini dalam Yeskiel 11 ayat 19-20, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat diamati secara lahiriah. Tentang otoritas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pentingnya untuk hidup dalam kesiapsiagaan dan iman yang teguh. Kita diundang untuk menyerahkan hidup kita kepada otoritasnya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan hidup dengan pengharapan akan janji-janjinya. Sedangkan dalam Lukas 17 ayat 20-21 adalah bagian dari percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi mengenai kedatangan kerajaan Allah. Kita diajak untuk menyadari bahwa kerajaan Allah hadir dimanapun kasih, keadilan, dan kebenaran Allah diwujudkan. Ini bisa terjadi dalam keluarga kita, pada komunitas kita, tempat kita bekerja, dan bergereja. Sehingga melalui kedua ayat ini kita dapat merenungkan bersama bahwa kita dapat membuka hati kita kepada Tuhan agar Dia dapat melakukan pembaruan dalam hidup kita. Kita diajak untuk menyerahkan setiap kekerasan hati dan ketidaktaatan kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan mengubah hati kita agar dapat hidup di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Kerajaan Allah hadir ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, menunjukkan kasih kepada sesama, dan menjalankan nilai-nilai kerajaan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat kehidupan kita sebagai tempat di mana kerajaan Allah dinyatakan melalui tindakan, keputusan, dan hubungan kita dengan sesama. Mari kita tidak meremehkan tindakan kecil yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Meskipun mungkin tampak sepele, setiap tindakan yang dilakukan dalam nama Tuhan dapat tumbuh dan membawa dampak besar dalam hidup orang lain dan dalam penyebaran kerajaan Allah di dunia. Seperti biji sesawi, biarlah kita menjadi bagian dari pertumbuhan kerajaan Allah yang pada akhirnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami kedatang hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia firman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bapa yang surga, kiranya firman-Mu ini menjadi landasan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dan pelayanan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, jemaat Gelang Minyak yang pada saat ini ada dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sakit, maupun dalam proses pemulihan yang Bapa. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati sarana medis, obat, dan keluarga yang menyertainya, sehingga pada saatnya nanti ya Bapa, saudara-saudara kami ini dapat pulih seperti sedia kala. Bapa yang di surga, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu semua di dalam segala usaha dan karya yang dilakukan pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, sehingga sungguh ya Bapa, segala berkat yang Kau curahkan kepada keluarga kami masing-masing dapat kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu yang semakin dimuliakan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang di surga, kami membawa ke dalam tangan-Mu
gerejamu, jemaatmu Galangi yang Basi. Segala program masing-masing kategorial dan komisi, kiranya Engkau memberkati segala program-program kami, sehingga apapun yang kami programkan sungguh seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa yang di surga, kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati, melindungi kami, dan menyertai pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang paling atas hingga yang paling bawah, sehingga sungguh ya Bapa, negara Indonesia menjadi berkat dan nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian seru permohonan kami dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Dan teruslah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.